Terima kasih Romo Setiawan, terima kasih Bu Berina yang telah memberikan panduan meditasi yang dipandu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, selamat malam, namo Sangha Adi Budaya, namo Buddhaya. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali secara virtual dalam acara malam latihan bersama Hidup Sadar Penuh yang diadakan oleh Pondok Sadhana Sudi Bawana di setiap minggu ketiga di setiap bulan. Dan beberapa kesempatan yang lalu saya sempat berbagi mengenai sutra tentang 16 latihan sadar penuh. Kemudian 2 bulan terakhir kita break, kita membahas mengenai komunitas. Kemudian bulan lalu sempat berbicara mengenai rasa takut, trauma, dan fobia. Dan hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat sebuah teks sutra yang boleh dikatakan sutra yang sangat populer, khususnya di kalangan para pengikut mazhab Mahayana, yaitu Sutra Hati, Sutra Prajnaparamita, yang sering didaraskan di berbagai kesempatan, dan khususnya di dalam tradisi Zen atau tradisi Chan, ini juga menjadi salah satu sutra yang sangat sering dibahas dan didaraskan. Namun hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat terjemahan baru yang dilakukan oleh Thai. Itu Thai menerjemahkan ulang Sutra Hati ini. Saya pikir bagi orang yang kurang memahami mengenai tradisi Plambilis akan berpikir emangnya Thai siapa kok berani gitu mengubah terjemahan sutra. Jadi malam hari ini tujuan saya hanya sederhana, saya hanya ingin kita semua bisa memahami motivasi atau alasan kenapa Thai menerjemahkan ulang. Yang menurut beliau ada beberapa hal yang beliau perhatikan, yang bisa beliau kontribusikan di dalam pemahaman terhadap Sutra Hati ini. Dan mudah-mudahan ya kita semua juga punya kesempatan untuk membahas. Sebenarnya di dalam berbagai wejangan yang diberikan oleh Thai, beliau sebenarnya sudah sering menjelaskan konsep-konsep yang ada di dalam Sutra Hati ini, akan tetapi karena tidak dilakukan secara beruntun, maka kita tidak merasa ada relevansi antara yang biasa dijelaskan oleh Thai dengan yang ada di dalam Sutra Hati. Dan Sutra Hati ini adalah termasuk salah satu sutra yang cukup menarik. Kenapa menarik? Karena dia formatnya agak sedikit berbeda dengan sutra-sutra atau teks-teks Buddhis yang kita temukan di dalam kanon Mandarin contohnya, ya, yang terjemahan Mandarin. Karena di dalam ini termasuk salah satu sutra yang cukup pendek atau cukup singkat. Dalam bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarinnya hanya terdiri dari sekitar 260 karakter, terjemahan oleh Master Xuan Chang. Dan biasanya di dalam sutra Buddhis, di dalam teks Buddhis selalu ada dijelaskan bahwa di mana Buddha memberikan ceramah tersebut, siapa saja yang hadir. Jadi ada bagian pembuka, bagian isinya adalah tentang topik yang dibicarakan pada hari itu, dan biasanya ada sebuah kesimpulan. Tetapi Sutra Hati ini langsung bermula dari Bodhisattva Avalokitesvara, ketika Bodhisattva Avalokitesvara sedang melakukan meditasi ya mengenai 5 skanda dan menemukan 5 skanda kosong adanya. Dan di dalam sana ada sebuah tokoh, yaitu yang Arya Sariputra, salah seorang murid Buddha yang sangat terkenal, yang hanya muncul dalam bentuk ya dengarlah Sariputra atau wahai Sariputra, ya. Jadi Bodhisattva Avalokitesvara sedang memberikan ajaran dan menggunakan yang Arya Sariputra sebagai interlokutor, itu orang yang mendengarkan sutra tersebut. Dan sutra tersebut diakhiri dengan sebuah mantra yang cukup terkenal juga di kalangan Buddhis, yaitu Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhiswaha.
Jadi untuk itu saya minta izin untuk share screen. Ya, kita akan melihat mengulang. Saya menyadari di sini juga nggak semua orang, walaupun ini sutra yang cukup populer, tetapi di sini nggak semua orang hafal. Dan saya melihat juga ada sahabat-sahabat kita dari lintas agama yang ikut, ada Suster Valentina, ada Saudari Intan yang mungkin barangkali pernah mendengar, tetapi belum tentu tahu persis apa isi dari teks tersebut. Jadi ada baiknya kita juga membaca ulang teks terjemahan klasik yang merupakan terjemahan ya yang saya ambil adalah terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari terjemahan bahasa Inggris yang tidak lain diterjemahkan oleh komunitas Pelambilis dari bahasa Vietnam, dan yang Vietnam adalah diterjemahkan dari bahasa Mandarin, yang awalnya diterjemahkan dari bahasa Sanskrit. Jadi bayangkan saja sudah berapa kali diterjemahkan sehingga kita bisa mendapatkan versi yang bahasa Indonesia. Dan versi terjemahan baru Thai saya ambil dari situs Pelambilis Indonesia, PV Indonesia. Jadi dan penjelasannya sebenarnya sudah ada di sana. Mungkin sebagian orang, termasuk saya tidak sadar bahwa itu sudah ada di situs web Pelambilis Indonesia. Bagi Anda yang berminat juga boleh melihat ke sana. Saya akan share screen sekarang. Bagi yang tidak bisa membaca karena tulisannya terlalu kecil, Anda menggunakan gadget handphone. Dan saya minta maaf, saya akan membacakannya. Kita akan meluangkan sedikit waktu hanya untuk membaca dulu sebelum saya masuk ke penjelasan yang lebih rinci mengenai teks yang satu ini. Jadi Sutra Hati Prasnya Paramita, kearifan yang membawa kita ke pantai seberang. Prasnya Paramita Hirdaya Sutra adalah nama sutra tersebut. Dalam bahasa Mandarin disebut Polomido Sinjing. Prasnya sendiri yang merupakan bahasa Sanskerta yang artinya kearifan, kebijaksanaan, pengertian atau pemahaman mendalam atau Pura. Paramita adalah penyempurnaan, merupakan praktek yang dijalankan oleh orang yang menjalankan khususnya jalur bodhisattva. Ada 6 penyempurnaan atau 6 kesempurnaan yang harus kita praktekkan atau 6 paramita. Salah satunya adalah prasnya paramita, yaitu penyempurnaan kearifan, penyempurnaan kebijaksanaan. Hirdaya di sini artinya adalah hati. Namun hati di sini tidak hanya merujuk ke hati atau pikiran atau batin, tetapi hati di sini juga bisa memiliki makna bahwa ini adalah intisari atau esensi dari prasnya paramita, apa yang tercantum di dalam sutra ini. Dan secara umum ini adalah termasuk sutra di dalam kelompok teks prasnya paramita, yaitu ada sekelompok teks yang khusus berbicara mengenai penyempurnaan kearifan kebijaksanaan. Dan lebih khusus lagi dia membahas mengenai sunyata atau suung, atau bahasa Mandarinnya adalah kong, dan ketika kita terjemahkan ke bahasa Inggris emptiness menjadi kekosongan. Dan inilah salah satu kendala bahasa dan terjemahan yang sering menimbulkan pemahaman keliru, ya, yang orang merasa kosong itu adalah tidak ada apa-apa, hampa, tiada. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa Thai ingin memberikan terjemahan baru dan membuat sebuah penjelasan yang lebih meluas, yang merinci, untuk menghindari pemahaman keliru yang akan terjadi ketika orang membaca sutra ini. Jadi ini adalah beberapa alasan mengapa Thai memilih untuk menerjemahkan ulang, dan Thai menyelesaikan terjemahan ulang ini kebetulan jatuh pada bulan September tahun 2014. Ya, saya masih ingat ketika beliau sedang mengerjakannya, kami juga sedang keliling di Eropa. Terakhir di bulan Agustus kami ada di EIAB di Walbro, salah satu pusat latihan Pelambilis, ya, dan kebetulan saya ada di kamar sebelah tempat Thai tinggal, ya, dan Thai waktu itu sebenarnya sudah mulai sakit dan sudah mulai mengalami gangguan kesehatan, dan saya masih ingat ketika beliau mengerjakan terjemahan ulang sutra ini, beliau sempat puasa, beliau sempat ya mengalami beberapa kali gangguan kesehatan, dan sangat bersyukur terjemahan ulang ini akhirnya bisa rampung dan selesai sebelum beliau mengalami stroke yang kedua kali, yang membuat beliau tidak bisa menggerakkan tubuh dan cukup parah dan cukup kritis waktu itu.
Jadi di dalam surat yang Thai tulis ke komunitas, yang Thai ingin mengklarifikasi atau menjelaskan kenapa beliau memilih untuk menerjemahkan ulang teks ini, salah satunya adalah, menurut beliau, adalah penggunaan bahasa di dalam penerjemahan yang asli dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit ke bahasa Mandarinnya, karena bahasa Mandarin atau bahasa Tionghoa kuno yang klasik adalah sebuah bahasa yang sangat efektif, yang bisa menyampaikan ide atau gagasan atau konsep yang sifatnya spiritual, ya, seperti Taoisme, seperti Buddhism, dan sehingga penggunaan bahasanya sangat kompak dan singkat. Biasanya satu kalimat yang terdiri dari beberapa kata, beberapa silabel Tionghoa saja, ya bisa. Mari hening sejenak. Jadi penggunaan bahasa Tionghoa klasik ketika menerjemahkan bahasa Sanskrit awalnya cukup efektif, akan tetapi terjemahannya juga bisa menimbulkan pemahaman yang keliru seperti beberapa kata yang ada di dalam Sutra Hati tersebut. Menurut saya ada sebuah paragraf yang cukup panjang ya di dalam Sutra Hati yang mengandung kontradiksi. Salah satunya adalah setelah ya bagian yang tidak bertambah, tidak berkurang, ya, tidak dilahirkan, ya, dan tidak diciptakan dan tidak dimusnahkan, tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, setelah itu ada beberapa kalimat yang mengatakan tiada wujud, tiada perasaan, tiada persepsi, tiada bentuk, tiada kesadaran indera. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu, tiada mata, tiada telinga, tiada hidung, tiada mulut, dan sebagainya. Thai sempat memberikan sebuah contoh cerita Zen, ya, di mana ada seorang guru Zen yang memanggil muridnya dan menanyakan muridnya mengenai pemahaman murid tersebut terhadap Sutra Hati atau Sutra Prajnaparamita Hridaya ini. Dan murid tersebut ya dengan percaya diri menjawab, saya sudah memahami guru, artinya tidak ada wujud, tiada perasaan, tiada persepsi, tiada bentuk, tiada kesadaran indera, tiada mata, tiada hidung, tiada telinga, tiada mulut, ya, tiada lidah, dan tiada tubuh, tiada kesadaran pikiran, dan sebagainya. Dan setelah mendengarkan jawaban dari sang murid, ya, guru tersebut lantas ya, mencubit ya dengan menggunakan kedua jarinya, mencubit hidung sang murid, sehingga murid tersebut pun berteriak sakit. Dan sang guru tersebut yang menanyakan murid, ya, guru Zen tersebut menanyakan, bukankah kamu bilang tidak ada hidung, kenapa, dari mana datangnya rasa sakit tersebut? Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang ingin dijelaskan kenapa dari pemahaman tiada, kata tiada, di dalam bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa, bisa menimbulkan persepsi bahwa tidak ada apa-apa. Ya, jadi ini salah satu hal yang perlu kita jelaskan di dalam sutra ini. Oleh sebab itu, Thai menggunakan penggunaan istilah di dalam versi terjemahan baru Sutra Hati tersebut yang akan kita lihat berikut ini. Dan sebenarnya dalam Sutra Prajnaparamita esensinya adalah berbicara mengenai kesunyataan, ya, sunyata, suung, yaitu atma sunyata, yaitu kekosongan akan diri, yang artinya adalah tidak ada diri yang bisa berdiri sendiri, yang terpisah dari yang lain, yang memiliki esensi atau inti yang berdiri sendiri. Ya, dan begitu pula dengan kekosongan dharma. Dharma di sini adalah fenomena objek pikiran kita. Jadi bukan tiada aku, ya, dan tiada dharma. Mari kita lihat dengan lebih saksama. Kita bandingkan di sebelah kiri adalah Sutra Hati Prajnaparamita yang saya bilang merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari terjemahan bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Vietnam, yang merupakan terjemahan dari bahasa Mandarin yang diterjemahkan dari bahasa Sanskerta. Dan di sebelah kanan, Kearifan yang Membawa ke Pantai Seberang adalah judul yang dipakai oleh Thai berdasarkan mantra, ya, gate-gate, yang berarti menyeberanglah ke pantai seberang. Ya, Thai menggunakan itu sebagai judul terjemahan baru dari sutra ini. Kita bisa melihat di bagian sutra yang klasik,
kala bodhisattva Avalokita adalah Avalokitesvara, ya, seorang figur bodhisattva, itu makhluk yang merupakan calon Buddha, ya, yang menjalankan jalan menuju pencerahan sebagai jalan utamanya, merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi 5 skanda dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Oleh Thai, tidak terlalu banyak bagian ini yang diganti. Jadi Thai menjabarkan kala bodhisattva Avalokitesvara, merenungkan secara mendalam tentang prasnya paramita. Di sini Bante Nyanabhadra tetap mempergunakan prasnya paramita untuk sebagai terjemahan, ya, tidak diterjemahkan, ya, karena memang sulit menerjemahkan kata prasnya, ya, menggunakan kata kearifan, menggunakan kata kebijaksanaan, menggunakan kata pengertian atau pemahaman, ya, semuanya bisa. Dan Thai sendiri mengatakan istilah prasnya dengan istilah kebijaksanaan kesannya agak kaku, ya, seperti bongkahan batu, ya. Menggunakan istilah kearifan, menggunakan istilah pengertian atau pemahaman rasanya lebih cair, seperti air yang bisa mengalir karena bisa sesuai dengan sebab dan kondisi yang ada, memunculkan kebijaksanaan yang berbeda-beda. Kita lanjutkan. Seketika itu menyadari bahwa pancaskanda juga kosong adanya. Setelah penyadaran ini, ia berhasil mengatasi duka. Bagi yang kurang jelas apa itu pancaskanda, pancaskanda itu adalah 5. Skanda artinya adalah gundukan, tumpukan, atau kumpulan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai aggregate. Jadi 5 agregat, 5 kumpulan elemen yang membentuk kehidupan kita, yakni tubuh atau wujud, bentuk fisik. Kemudian ada yang disebut sebagai perasaan, kemudian ada persepsi, ada bentukan mental, atau aktivitas mental, dan kemudian kesadaran. Di website Bante Nyanabhadra menggunakan istilah pencerapan untuk menggantikan kesadaran, tapi saya gantikan kembali di sini dengan istilah kesadaran. Mengapa pancaskanda ini dikatakan kosong atau sunyata? Ya, jadi kosong jangan diartikan sebagai hampa, tidak ada apa-apa. Contohnya di tangan saya ada sebuah termos yang isinya air. Ketika saya menghabiskan air hangat yang ada di dalam termos ini, kita mengatakan termos ini menjadi kosong. Ya, terus kita harus menanyakan diri kita, kosong dari apa? Kosong dari air, karena airnya baru saya habiskan, baru saya minum. Tetapi apakah benar termos ini kosong? Saya sering bertanya dengan contoh sebuah gelas, apakah benar gelas tersebut kosong? Sebenarnya tidak, gelas tersebut masih berisi gas, berisi udara di dalamnya. Ketika kita berbicara sunyata, kita menggunakan istilah kosong, kita harus bertanya kosong dari apa? Kosong selalu kosong dari sesuatu. Sunyata atau suung dari apa? Ya, jadi di sini suung sebenarnya atau kata kosong yang dipakai, ya, dalam terjemahan Mandarinnya menggunakan kata kong. Kong di sini artinya diterjemahkan secara literal kosong. Kong adalah pilihan kata yang diambil, ya, sebenarnya dari King Kong artinya langit, Kong Jian artinya ruang, ya, jadi adalah sebuah ruang di mana segala sesuatu bisa berlangsung. Dan sama halnya seperti contoh tadi, termos ini kosong dari air, tapi penuh dengan udara. Akan tetapi di sini maknanya adalah bahwa kelima elemen yang membentuk kehidupan kita, yang terdiri dari wujud, yang terdiri dari tubuh, ya, perasaan, persepsi, bentukan mental, kesadaran, ya, adalah dia sifatnya adalah saling bergantungan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa terpisah. Dia muncul karena ada sebab kondisi yang memungkinkan dia untuk muncul, ya, seperti tubuh ini, perasaan yang muncul. Dan perasaan di sini, istilah perasaan yang digunakan biasanya di dalam sutra adalah sedikit berbeda dengan istilah perasaan yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bilang ada perasaan tubuh yang kita sebut sebagai sensasi, ya, saya merasa panas, dingin, merasa ini. Terus ada perasaan batin yang kita sebut sebagai, contohnya, ya, saya merasa
emosi, saya merasa marah, saya merasa takut, saya merasa cemas, saya merasa damai, saya merasa tenang. Akan tetapi perasaan di dalam kelompok 5 skanda atau 5 agregat ini hanya kita gunakan dengan Buddha menjelaskan ada 3 jenis perasaan, ya, perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan atau tidak menyenangkan, dan perasaan yang bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan. Ya, kita boleh mengatakan sebagai perasaan netral atau perasaan bercampur. Ya, jadi penggunaan kata perasaan di dalam 5 skanda ini hanyalah untuk menjelaskan ketika kita mengetahui ini adalah sesuatu yang menyenangkan, ini adalah sesuatu yang menyakitkan, atau ini adalah sesuatu yang netral. Di dalam panduan meditasi tadi, di bagian akhir, kita diajak semua untuk menyadari, sadar penuh terhadap perasaan netral, ya, baik yang ada di dalam tubuh kita maupun yang ada di dalam batin kita. Kenapa demikian? Ya, karena kadang-kadang dari perasaan netral kita bisa memunculkan kebahagiaan, kita bisa memunculkan sukacita, karena saat ini saya sering menggunakan contoh sedang tidak sakit gigi, sedang tidak sakit kepala, sedang tidak sakit perut. Belakangan saya mengalami iritasi kulit, ya, jadi ada gangguan pada bagian kulit saya yang terjadi peradangan. Jadi ketika saya menyadari tadi, ketika bermeditasi, saya menyadari hanya ada sebagian, walaupun kulit adalah organ terbesar tubuh, dan hanya ada sebagian kecil dari kulit saya yang ada bentolan, ada bagian yang mengalami peradangan, tetapi sebenarnya ada banyak sekali bagian organ lain yang saat ini netral. Paru-paru saat ini, mudah-mudahan saat ini sehat, jantung saya cukup sehat, dan yang lain cukup netral, dan tidak ada perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan ketika kita merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita selalu fokus ke hal-hal yang menyakitkan dan menyenangkan, sehingga kita lupa akan hal-hal yang sifatnya netral dan menyenangkan. Oleh sebab itu, contohnya tadi ketika meditasi yang dipandu, kenapa di bagian terakhir kita diingatkan kembali untuk memperhatikan perasaan netral adalah supaya kita bisa dari perasaan netral tersebut kita muncul rasa syukur. Sebenarnya wah, ada banyak sekali baik dari bagian tubuh maupun di dalam perasaan saya yang saat ini sedang, ya, adalah bersifat netral, ya. Dia tidak menyenangkan, dia pun tidak menyakitkan. Ya, jadi itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi penggunaan istilah perasaan di sini adalah merujuk ke 3 jenis perasaan ini. Kemudian persepsi adalah bagaimana cara kita memandang dunia, bagaimana cara kita melihat semua fenomena yang ada di alam semesta, semua objek mental yang ada. Dan kemudian akan muncul, ya, dari sana biasanya adalah berdasarkan pengalaman kita di kehidupan sebelumnya. Dalam arti kata, pengalaman saya 1 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, sehari yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dia akan terekam di dalam kesadaran, dan dia akan juga membentuk persepsi bagaimana cara saya memandang dunia, bagaimana pendidikan saya, keyakinan agama saya, dan sebagainya. Itu akan turut berperan, ya, di dalam membentuk persepsi kita untuk berinteraksi dengan semua fenomena yang kita perhatikan, yang kita observasi yang ada di alam semesta ini. Dan dia akan muncul dalam bentuk aktivitas mental atau bentukan mental, atau formasi mental yang akan muncul di dalam kesadaran pikiran kita. Nah, disinilah yang kita sebut sebagai marah, takut, cemas, damai, tenang, bahagia, cinta kasih, belas kasih, kebencian, ketamakan, dan sebagainya muncul sebagai bentukan mental. Dan menurut salah satu aliran yang ada di dalam ajaran Buddha, ya, ada sekitar 51 kategori bentukan mental, dan di dalamnya sudah termasuk perasaan dan persepsi yang tadi barusan kita bahas. Itu termasuk bentukan mental. Perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, ya, adalah termasuk di dalam salah satu bentukan mental yang kita alami dalam bentuk aktivitas mental kita. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran. Kesadaran di sini bisa berupa kesadaran kognitif yang muncul bersama dengan apa yang kita alami lewat keenam indera kita, yaitu lewat mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan termasuk juga pikiran itu sendiri. Ya, dia akan muncul bersamaan. Oleh sebab itu, menurut saya itu sebabnya Bhante Nyanabhadra juga menggunakan istilah pencerapan, karena itu berupa
sebuah proses kognitif. Akan tetapi kesadaran di dalam ajaran Buddhis juga bisa berupa ya kesadaran yang menyebabkan ya terjadinya proses tumimba lahir atau kelahiran kembali, tapi itu adalah sebuah topik yang tersendiri yang tidak akan kita bahas di sini. Yang menurut aliran yang saya katakan tadi, ya, aliran Yogacara mengatakan bahwa sebenarnya adalah kesadaran ke-8 inilah yang melangsungkan yang terjadinya proses tumimba lahir ini. Ya, ketika Bodhisattva Avalokitesvara menyadari, ya, menembus dan merenungkan tentang penyempurnaan kearifan, pengertian mendalam, dia menyadari bahwa sebenarnya kelima agregat tersebut adalah saling bergantungan dan tidak berdiri sendiri. Mari kita hening sejenak mendengarkan suara melodi. Mari kita lanjutkan. Setelah Bodhisattva Avalokitesvara menyadari bahwa semua itu adalah sunyata, dia adalah saling bergantungan, tidak berdiri sendiri, ya, dan sifatnya selalu berubah-ubah, ya, maka dia berhasil mengatasi semua duka, semua penderitaan. Jadi ketika kita melihat Pancaskanda atau 5 agregat tadi, kita bisa melihatnya sebagai 5 aliran sungai yang mengalir terus-menerus berubah setiap saat. Jadi tubuh kita berubah setiap saat dan kita bisa mengetahuinya itu. Setiap sel di dalam tubuh kita selalu mengalami perubahan. Ya, ada sel yang muncul, ada sel yang berlangsung, dan ada sel yang setelah lama dipakai dia akan rusak dan dia akan mati. Jadi di dalam semua organ, semua jaringan, semua sel itu selalu mengalami perubahan. Perasaan kita juga mengalami perubahan. Kadang kita merasa perasaan yang menyenangkan, kadang kita merasa netral. Kita lebih sering merasa perasaan netral. Akan tetapi ketika muncul gangguan, ya, contohnya pada tubuh ataupun pada mental kita atau batin kita, maka akan muncul perasaan yang menyakitkan, perasaan yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai. Begitu pula dengan persepsi kita. Ketika kita masih anak kecil, masih balita, ketika kita di sekolah dasar, sekolah menengah atas, ketika kita kuliah, ketika kita bekerja, ya, sampai saat ini, ya, persepsi kita selalu berubah-ubah. Kita tidak pernah memiliki persepsi, ya, walaupun kadang-kadang kita memiliki pandangan yang sama, akan tetapi dia berubah dari waktu ke waktu bagaimana cara kita melihat dunia ini. Begitu pula dengan kesadaran ini, karena semua apa yang kita alami, ya, lewat semua indera kita akan direkam di dalam kesadaran kita dalam bentuk sebuah benih. Dia adalah seperti sebuah data yang diupdate terus. Jadi kelima agregat ini adalah seperti sungai yang mengalir terus-menerus tidak pernah berhenti. Ya, jadi kita bisa melihatnya seperti itu karena dia mengalir terus, maka dia tidak memiliki sebuah esensi yang sifatnya permanen, yang sifatnya berdiri sendiri, yang sifatnya adalah sebuah inti yang kekal. Oleh sebab itu dia disebut sebagai sunyata atau disebut sebagai kosong. Ya, karena dia kosong, maka Bodhisattva Avalokitesvara melihat ini, maka dia mengatakan dia bisa mengatasi duka. Karena salah satu, ya, hal yang menyebabkan duka adalah melihat 5 skanda ini, 5 agregat ini sebagai aku, sebagai milik aku dan sebagai bagian dari aku. Itu adalah salah satu pandangan keliru, ketidaktahuan, ya, yang menyebabkan kita mencengkram, menyebabkan kita menimbulkan haus damba atau penolakan, kebencian, ya, terhadap apa saja yang kita alami di dalam kehidupan yang menyebabkan penderitaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjutkan. Bagian kedua, dengarlah Sariputra. Nah, ini adalah bagian yang paling terkenal, ya.
ketika orang berbicara sutra hati, orang selalu mengatakan ya, se ji shi kong, kong ji shi se, ya, wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud, wujud tiada beda dengan kekosongan, kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan atau persepsi, bentukan pikiran dan kesadaran. Ya, Thai tidak terlalu banyak merubah di bagian ini. Wahai Sariputra, tubuh ini adalah sunyata dan sunyata adalah tubuh ini. Tubuh ini tiada beda dengan sunyata dan sunyata tiada beda dengan tubuh ini. Demikian pula dengan perasaan, bentukan persepsi, bentukan pikiran dan kesadaran. Sutra ini termasuk sutra yang cukup ringkas karena dia tidak mengulang. Ya, jadi dia menggunakan satu contoh. Ya, contohnya di bagian sutra hati yang klasik diambil wujud. Wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud. Nah, demikian pula dengan perasaan. Artinya adalah perasaan ya adalah kekosongan dan kekosongan adalah perasaan. Perasaan tiada beda dengan kekosongan, kekosongan tiada beda dengan wujud, tapi dia tidak mau bertele-tele. Jadi dibilang ngambil salah satu contoh pertama, kemudian dibilang yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima semuanya adalah sama. Jadi diulang terus. Ya, apa artinya tubuh ini adalah sunyata, sunyata ini adalah tubuh. Sebuah perumpamaan yang sering digunakan di dalam aliran Zen adalah sebuah gambaran ilustrasi yang cukup membantu, yaitu melihat kelima agregat ini adalah seperti gelombang air. Ya, gelombang air dia muncul dan dia akan berlangsung dan dia akan lenyap. Ya, muncul, berlangsung dan akan lenyap. Tubuh ini adalah seperti gelombang dari air. Sifat dasarnya, hakikat sejatinya sebenarnya adalah air. Akan tetapi karena kita memandang memiliki ketidaktahuan, kita memiliki kegelapan batin, kita memiliki persepsi keliru, kita memandang bahwa gelombang yang muncul inilah yang kita sebut sebagai tubuh, yang kita sebut sebagai perasaan, persepsi ini adalah aku. Dan ketika dia berakhir, kita menjadi sedih dan kita menderita. Begitu pula kita melihat orang yang lain. Sebenarnya dia sifat dasarnya adalah juga tergantung, ya, bergantung dengan yang lain. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki esensi yang sifatnya abadi atau kekal. Ya, secara singkat boleh dikatakan demikian. Begitu pula dengan perasaan, dengan persepsi, bentukan mental, pikiran, dan kesadaran. Kita lihat, nah, di bagian mulai dari bagian sini, Thai mengatakan mulai dari dua bait yang kita bahas sebelumnya itu semuanya masih oke. Ya. Jadi dengarlah Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Ya, dharma tidak diciptakan, tidak dimusnahkan, tidak kotor, tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Thai mengatakan bahwa ini sebenarnya sangat bagus. Ya, bait ini. Akan tetapi alangkah baiknya jika ditambahkan sebuah kalimat lagi yang saya beri tanda merah, tulisan merah. Selain tidak lahir, juga tidak mati, tidak ada, juga tidak tak ada. Ya, karena kadang-kadang menggunakan kata, ya, kata contohnya puceng pucing, puko pucing, puseng pumie, ya, puko pucing, puceng pucing, mengatakan tidak diciptakan, tidak dimusnahkan, tidak kotor, tidak murni, tidak berkurang, tidak bertambah, ya, atau tidak lahir, tidak mati, tidak kotor, tidak murni, tidak berkurang, tidak bertambah. Kadang-kadang bisa memunculkan kesalahpahaman karena kita akan menjadi melekat dengan ada dan tidak ada. Dan ada dan tidak ada merupakan dua ekstrim yang perlu kita hindari ya ketika kita ingin mengetahui kebenaran yang sifatnya lebih tinggi atau ultimate atau absolut, ya, sehingga menambahkan kata tidak ada juga tidak tak ada, ya, itu adalah gaya bahasa ya dalam sutra, ya, tidak ada juga tidak tak ada untuk mencegah kita untuk jatuh ke dalam salah satu dari ekstrim mengenai ada dan tidak ada. Apa yang dikatakan tidak lahir dan tidak mati? Thai sebenarnya sudah sering menjelaskan di dalam berbagai wejangan atau ceramahnya. Ketika kita berbicara tidak lahir dan tidak mati, contohnya adalah di tangan saya ada helai daun bodi. Ya, belakangan ini cuaca cukup kering
sehingga pohon-pohon di sekitar sini mulai meranggas ya, menggugurkan daunnya, termasuk ada 2 pohon bodi yang ditanam di depan stupa ruang utama di Pondok Sadanasu di Bawana ini. Dan ketika kita melihat sehelai daun yang hampir gugur, yang masih tergantung di atas pohon, ya kita bisa melihat secara mendalam, ya kita bisa bertanya kepada daun tersebut. Ya, sebenarnya daun tersebut sudah menjalankan tugasnya dan sudah saatnya dia layu dan jatuh ke tanah. Dan ketika dia layu dan jatuh ke tanah, apa yang terjadi? Daun yang sudah layu di atas tanah tersebut akan perlahan-lahan berubah menjadi humus atau kompos dan akan diserap kembali ke dalam tanah dan akan kembali menutrisi pohon yang diserap oleh akar kembali ke pohon tadi. Dan apa yang terjadi dengan dahan dan ranting bekas daun ini jatuh? Akan muncul daun-daun yang baru. Itu adalah sebuah siklus kecil kehidupan yang bisa kita lihat secara langsung dan kita amati lewat pohon. Begitu pula Thai sering menjelaskan mengenai awan, ya siklus air dari awan menjadi hujan, dari hujan ya turun menjadi air yang ada di kolam, ada di danau, ada di sungai, ada di laut. Dan begitu selanjutnya, dia sifatnya adalah tidak lahir dan tidak mati. Dia hanya berubah bentuk, ya seperti gelombang yang tadi saya katakan. Sifat dasarnya adalah air. Dia hanya sementara mengambil sebuah bentuk gelombang, sementara mengambil sebuah bentuk daun. Kemudian, ya dia akan berubah, dia akan bertransformasi, melanjutkan perjalanannya, dan suatu hari dia akan muncul kembali sebagai daun lagi yang ada di atas pohon tersebut. Ya, jadi sifatnya adalah tidak lahir dan tidak mati. Begitu pula dengan kita manusia ketika kita bisa menatap secara lebih mendalam. Dan konsep mengenai tidak kotor dan tidak murni adalah yang paling terkenal. Tiada lumpur, tiada teratai. Ya, antara bunga dan kompos. Ya, ketika kita melihat sekuntum bunga, kita melihat bunga tersebut sangat indah. Ya, kita melihat dia murni, ya seperti teratai yang keluar dari air yang tidak ternodai oleh lumpur yang ada, akan tetapi dia tidak bisa tumbuh tanpa ada lumpur. Dan suatu saat teratai tersebut akan layu, dan setelah layu dia akan kembali, dia akan bercampur menjadi lumpur, dan suatu saat ketika sebab dan kondisinya kembali memungkinkan, dia akan muncul kembali, ya menjadi daun dan menjadi bunga teratai. Itu adalah yang sering kita dengarkan. Ini adalah makna dari tidak kotor dan tidak murni. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang suci, yang murni, sebenarnya sudah ada elemen kekotoran dan ketidaksucian ada di dalamnya. Begitu pula sebaliknya. Itu adalah mengajak kita untuk melihat ya secara menyeluruh yang lebih lengkap terhadap semua fenomena yang ada di alam semesta. Jadi kita tidak terperangkap oleh yang namanya bentuk luar yang sifatnya adalah sementara dan sifatnya berubah, dan dia suatu saat ya berdasarkan sebab dan kondisi yang ada dia akan bermanifestasi ya dalam bentuk yang ada. Begitu pula dengan istilah tidak berkurang dan tidak bertambah. Ya, ketika benar-benar kita pikirkan sebenarnya semenjak bumi ini terbentuk segala sesuatu kelihatannya ada yang bertambah, ada yang berkurang. Seperti populasi manusia sepertinya semakin banyak ya, sekarang sudah hampir 7 miliar orang. Tapi ketika kita pikirkan elemen yang memungkinkan untuk membentuk tubuh manusia, ya elemen bumi, elemen tanah, elemen air, panas, dan elemen angin atau udara, sebenarnya yang ada saat ini ya dari sejak waktu yang tiada awal dan waktu yang tiada akhir, ya secara materi dia sebenarnya hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ada seorang ilmuwan Prancis yang mengatakan ya, seperti energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Dia juga sebenarnya tidak bertambah dan tidak berkurang, dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lain sesuai dengan sebab dan kondisi yang ada. Ya. Jika kita renungkan, ini adalah berlaku untuk semua fenomena yang ada di alam semesta. Karena saya mengambil contoh bumi, sebenarnya bumi kalau kita bandingkan di dalam seluruh jagat raya, di dalam sebuah galaksi, bumi hanya kelihatan seperti sebuah debu kecil yang ada di dalam hamparan
jagat raya yang ada. Ya, jadi sama seperti kita manusia dibandingkan dengan ukuran bumi, matahari, tata surya ataupun planet lainnya, kita seperti hanya sebuah debu. Dan ketika kita melihat debu, kita melihat makhluk lain yang segede debu seperti semut dan sebagainya, kita sebenarnya juga harus memikirkan hal yang sama, ya, bahwa sebenarnya itu adalah sebuah bentuk sementara yang diambil karena sebab kondisi yang ada. Nah, mulai dari sinilah Thai mengatakan yang sering memunculkan kesalahpahaman, yaitu kata-kata seperti oleh sebab itu dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada persepsi, tiada bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh atau pikiran, tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran, tiada alam berbagai elemen. Nah, kembali lagi dari kesadaran mata hingga ke kesadaran pikiran. Thai mengatakan bahwa penggunaan istilah dalam bahasa Mandarin "u" ya, "无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意世界" bisa menimbulkan kesalahan pemahaman karena kita akan terjatuh pada ekstrim mengatakan bahwa tidak ada sama sekali, ya, non-being. Oleh sebab itu, oleh Thai, terjemahan barunya menggunakan istilah tubuh, perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran tidak berdiri sendiri. Dia adalah bergantung satu sama lain dan dia bergantung dengan yang lain. Sifatnya adalah tidak kekal dan berubah-ubah terus. Dan kesemua yang kita sebut sebagai mata, ya, keenam indera kita, keenam objek indera kita, ya, ketika mereka bertemu, mereka akan membentuk kesadaran. 6 jenis kesadaran mulai dari kesadaran mata, kesadaran telinga, hidung, lidah, dan tubuh, dan kesadaran pikiran. Mereka adalah juga saling bergantungan. Salah satunya tidak ada, dia tidak akan bisa muncul. Contohnya, jika ada mata tetapi tidak ada cahaya dan tidak ada objek, maka kesadaran pikiran tidak akan muncul. Begitu sebaliknya, jika ada objek mata, yaitu sesuatu wujud atau bentuk, tetapi tidak ada mata yang melihat, maka kesadaran mata juga tidak akan muncul. Begitu pula untuk telinga, hidung, lidah, dan tubuh, dan pikiran. Jadi, dia adalah sifatnya tergantung satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berarti dia tidak ada, seperti hidung sang Samanera yang dicubit oleh gurunya, sakit ya tetap ada rasa sakit. Ya, rasa sakit itu muncul karena ada tangan, ada jari yang mencubit, ya, karena ada elemen yang membentuk hidung ini, ya, yang dicubit, ya, ada sentuhan yang memunculkan kesadaran pikiran. Jadi tidak boleh mutlak mengatakan tidak ada. Kata tidak ada di dalam teks yang klasik ini sebenarnya adalah hanya untuk supaya kita tidak jatuh, ya, kita melekat pada tubuh sebagai aku, segala sesuatu sebagai milik aku. Oleh sebab itu menggunakan kata-kata tersebut. Tetapi tanpa disadari sebenarnya juga bisa menimbulkan kesalahpahaman, ya, sehingga jatuh pada ekstrim tidak ada juga. Karena jatuh pada ekstrim mengatakan semuanya tidak ada aku, tidak ada telinga, tidak ada mata, itu adalah sebuah ekstrim. Mengatakan itu ada adalah juga sebuah ekstrim. Jadi kesempurnaan atau penyempurnaan kearifan yang diharapkan adalah bisa melampaui konsep ada dan tidak ada. Ya, jadi oleh sebab itu Thai berupaya untuk melepaskan kita dari kedua pandangan tersebut sehingga beliau parafrase istilahnya, ya, menggunakan istilah yang berbeda, yaitu di setiap akhir kalimat tidak bisa berdiri sendiri, yang artinya adalah tidak memiliki sebuah inti yang sifatnya kekal dan tidak berubah-ubah. Begitu pula untuk kalimat-kalimat berikutnya. Ya, jadi di dalam teks klasik tiada asal mula yang saling bergantungan serta kemusnahannya, dari ketidaktahuan sampai kematian dan kelapukan. Kenapa ketidaktahuan dan kematian dan kelapukan? Karena di dalam ajaran Buddhis, ya, ada 12 mata rantai yang saling bergantungan, mulai dari ketidaktahuan sebagai kondisi, sebagai pijakan, maka akan muncullah yang namanya bentukan, ya, samskara,
banyak yang mengatakan itu bentukan karma ataupun bentukan mental dan bentukan fisik yang menimbulkan adanya kesadaran sampai mata rantai ke-12 yang disebut sebagai kematian dan pelapukan. Ya, jadi Tai menyimpulkan langsung mengatakan itu sebagai 12 mata rantai interdependen kemunculan dan hilang lenyapnya, juga tidak berdiri sendiri. Ya, begitu pula dengan konsep duka. Ya, yang klasik mengatakan tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, tiada jalan untuk mengakhiri duka. Ya, Tai tidak merubah bagian ini, tapi dia menambahkan frase juga tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ini adalah sebuah kata kunci yang menurut Tai sangat penting. Ya, jadi tidak jatuh pada konsep bahwa tidak ada duka, tidak ada sebab duka, tidak ada akhir duka dan sebagainya ketika kita mencapai kearifan, penyempurnaan kearifan tersebut. Untuk bagian-bagian berikutnya adalah sebenarnya cukup mirip, ya, hanya bagian tersebut yang oleh Tai diganti. Oleh karena tiada yang harus dicapai, para bodhisattva dipenuhi dengan pengertian sempurna, tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka. Karena tiada rintangan, mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi dan merealisasi nirwana. Di dalam terjemahan baru hanya beberapa kata diganti, tetapi tidak terlalu berbeda dengan yang bagian klasik. Ya, semua Buddha masa lalu, sekarang masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan sempurna, yang sempurna dan universal. Ya, begitu pula di bagian terjemahan baru. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra Prajna Paramita sudah selayaknya diproklamirkan, ya, gate-gate para sanggati bodhiswaha. Di bagian terjemahan baru Tai juga cukup mirip. Wahai Sariputra, perlu diketahui bahwa Prajna Paramita adalah mantra mandraguna, mantra tertinggi, mantra yang tiada taranya, kearifan sejati, berkekuatan untuk melenyapkan semua jenis duka. Marilah kita mendaraskan. Kita sebagai ya, yang mengikuti ajaran Buddha perlu mengatakan pada ketika Prajna Paramita Hridaya Sutra ini diluncurkan, pada saat itu di India sedang lagi populer, ya, yang namanya sebuah aliran yang lebih menggalakkan praktik yang sifatnya esoteris, praktik seperti membaca mantra. Oleh sebab itu, untuk tetap mempertahankan audiens pada waktu itu yang sudah terlanjur, ya, senang dengan membaca mantra, maka ditambahkanlah bagian frase beberapa kalimat ini supaya mereka mau berlatih dan untuk merenungkan, ya, mengenai penyempurnaan kearifan ini sebagai sebuah upaya kausalia, sebagai sebuah skillful means. Dan jangan oleh kita, memang gate-gate para sanggati bodhisattva memiliki kesaktian yang mandraguna, merupakan mantra yang tertinggi ketika kita bisa menembusi, ketika kita bisa meresapi, ketika kita bisa memahami makna sebenarnya dari penyempurnaan kearifan atau pengertian mendalam ini. Ketika kita bisa memandang, ya, memahami dengan secara mendalam semua konsep sunyata yang dijelaskan di dalam sutra, khususnya di bagian awal tadi. Ya, jadi ketika kita bisa memahami dan menyempurnakan, ya, penyempurnaan kearifan atau pemahaman kebijaksanaan ini, maka dia akan membantu kita untuk mengatasi semua jenis duka. Itu sebabnya dia adalah sesuatu yang sakti mandraguna, dia adalah sesuatu yang tertinggi, yang tiada taranya. Jadi bukan hanya dengan kita mengulang-ulang terus, ya, kata gate-gate para gate. Kalau kita hanya mengulang tanpa kita bisa memahami dan merealisasi apa yang disebutkan, ya, di dalam ajaran, di dalam sutra ini, tidak ada gunanya. Jadi dia tidak akan ada kesaktian, dia tidak akan menjadi mantra yang tertinggi, dan dia tidak akan menjadi mantra yang tiada taranya. Hanya dengan menembusi dan meresapi kearifan sejati, maka dia memiliki sebuah kekuatan. Ya. Tadinya hari ini saya hanya berencana hanya untuk membahas
bait pertama saja, tetapi saya pikir ada baiknya memberikan keseluruhan overview dan bagian mana saja yang diganti oleh Thai dan kenapa oleh Thai ditambahkan beberapa kalimat atau beberapa frase ke dalam terjemahan klasik yang memang sudah bagus, ya, dan Thai merasa bahwa perlu ada sedikit tambahan untuk semakin menyempurnakannya. Dan hari ini saya hanya ingin mengajak kita semua untuk melihat, dan saya merasa isi dari yang tertuang ya di dalam sutra ini adalah yang perlu kita pelajari ya untuk membantu kita mencapai kesempurnaan atau penyempurnaan kearifan kita, yaitu kita belajar mengenai sunyata, kita belajar mengenai anicca, kita belajar mengenai anatta, kita belajar mengenai 18 rana fenomena, kita belajar mengenai 5 agregat, kita belajar mengenai 4 kebenaran mulia, kita belajar mengenai paticcasamuppada atau 12 ya mata rantai yang saling bergantungan, yang muncul dan hilang lenyapnya juga tidak berdiri sendiri, ya, dan masing-masing ini bisa menjadi topik yang sangat menarik, ya, dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita memiliki kesempatan yang lebih bagus ya untuk membahas masing-masing topik tersebut. Jadi hari ini hanya sebagai sebuah overview dan sebuah pengenalan mengapa di dalam tradisi Plum Village ada oleh Thai ya diterjemahkan ulang, dan mudah-mudahan kita bisa memahami alasan tersebut dan setidaknya sudah bisa tahu ya secara meluas sebenarnya kita sudah sering mendengarkan konsep-konsep yang ada di dalam Prasnaparamita Hridaya Sutra ini yang muncul di dalam ceramah-ceramah, khususnya ceramah oleh Thai. Hanya itu, saya pikir cukup sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Romo. Mudah-mudahan ini bisa membawakan manfaat untuk menambah wawasan dan menambah pemahaman kita khususnya terhadap sutra hati ini, ya. Dan bagi yang baru pertama kali mendengar sutra hati ini, ya mudah-mudahan bisa memberikan impresi yang cukup ya mengenai ajaran-ajaran dasar yang ada di dalam agama Buddha. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante yang telah memberikan Dhamma Talk Sutra Hati, ya, Prasnaparamita Hridaya Sutra. Ini satu sutra yang sulit dimengerti. Ya, jadi selanjutnya adalah acara sharing dan tanya jawab. Silahkan kepada sahabat semua untuk boleh sharing dan juga boleh bertanya. Ya. Romo, sebelum kita lanjut sharing, boleh saya usulkan kita mendengarkan bunyi genta dulu. Oh iya, Bante. Dan kita biarkan bunyi genta ini membawa pergi semua penjelasan yang barusan kita dengarkan. Biarkan dia meresap ke dalam kesadaran pikiran kita, ya, jangan terlalu dipikirkan dulu, ya. Mengerti, tidak mengerti, ya. Yang lebih penting adalah kita menyadari ya tubuh, perasaan tubuh dan perasaan mental kita yang muncul ya saat ini, persepsi apa yang muncul di dalam pikiran, aktivitas mental apa yang muncul di dalam pikiran, ya, supaya mudah-mudahan suatu hari lah nanti kita ketika muncul pemahaman, maka kita akan klik dengan apa yang tertuang di dalam sutra ini, ya. Mari kita dengarkan satu bunyi genta, ya, dan kita kembali rilekskan tubuh, kita perhatikan nafas, dan kita perhatikan apa yang sedang berlangsung di dalam ranah mental atau pikiran kita.
Terima kasih Romo. Ya, saya kembalikan lagi, maaf interupsi. Saya kebetulan melihat bel, saya pikir penting kita mendengarkan bunyi gentah. Ya, terima kasih Bante. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya atau sharing, boleh lewat chat atau boleh langsung. Ini suster ada sharing. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Saya senang mendengarkan mantra meskipun tidak tahu artinya. Ya. Dari Pak Dendi, sudah banyak penjelasan yang kita dengar, penjelasan Bante sangat membantu memperjelas. Ya. Silahkan. Ada yang masih bingung? Kalau saya sih terus saya terang masih bingung ya. Ya, silakan Bu Susan. Ya, langsung aja ya. Malam Bante, malam Romo, malam semuanya. Bante, saya mau tanya, selama ini sebelum saya mendengarkan penjelasan Bante malam ini, saya tahunya kan dari dulu Nien Cing ya. Nah, jadi saya kira Cing itu doa awalnya, tapi setelah saya mendengarkan penjelasan Cing, ternyata kelihatannya Cing itu bukan doa. Apakah memang saya pernah dengar dari Bante Theravada bahwa di Buddhis itu sebetulnya tidak ada doa. Jadi saya pernah dengar, tapi mungkin nggak tahu saya persepsi salah apa enggak. Jadi menurut dia tuh kadang-kadang kan kalau di yang lain tuh suka ada doa kalau kita memohon sesuatu gitu ya Bante, atau misalnya kita ada ketidaktenangan atau ada masalah tuh kita selalu berdoa gitu memohon bantuan. Nah, saya pernah dengar di Bante Theravada itu sebenarnya di Buddhis tuh nggak ada doa. Jadi apapun yang kita lakukan, mau itu buruk atau baik, itu tuh akan berbuah gitu. Jadi percuma kita berdoa. Nah, mohon pencerahannya Bante, apakah benar di Buddhis itu tidak ada doa dan Cing itu memang bukan doa? Terima kasih Bante. Ya, Bante, silahkan Bante. Terima kasih pertanyaannya Bu Susan. Mungkin yang pertama dulu, Cing atau sutra, ya tadi kelewat sebenarnya saya harus menjelaskan, sutra sebenarnya adalah kumpulan di dalam Tripitaka yang isinya adalah berupa ceramah atau wejangan dari Buddha. Ya, jadi Tripitaka ada 3 kelompok. Kelompok pertama yang kita sebut sebagai sutta atau sutra sebenarnya adalah berisi wejangan. Dan wejangan tersebut kemudian secara turun-temurun, awal-awal secara dari mulut ke mulut. Jadi ada monastik tertentu yang tugasnya menghafal ini. Jadi dia dari sejak dia masuk jadi monastik, dia hafal semua ini. Jadi semua dibagi-bagi tugas dan dari satu orang turun-temurun selama beberapa ratus tahun pertama diulang. Itu sebabnya ya mungkin salah satu sebab kenapa kita membaca sutra di dalam kebaktian Buddhis contohnya adalah karena memang awalnya adalah sebuah tradisi oral, tradisi yang sifatnya adalah dari mulut ke mulut, jadi perlu diulang terus dan lebih gampang lagi dibentuk dalam bentuk syair dan ada kata-kata kunci yang bisa digunakan untuk mengingat, yang membantu mereka mengingat. Orang zaman dulu luar biasa memorinya, ya bisa menghafal, ya, jadi dari turun temurun, ya itu adalah salah satu sebabnya. Jadi Cing sebenarnya adalah isinya sabda Buddha mengenai ajaran. Buddha di dalam salah satu sutra atau salah satu ajaran mengatakan selama hidup atau karirnya, ya beliau menyimpulkan bahwa ada 2 hal yang dia ajarkan. Beliau mengajarkan mengenai penderitaan dan mengenai akhir dari penderitaan. Yang tidak lain adalah bagaimana menjadi bahagia, ya, dan bagaimana memunculkan kebahagiaan kalau kita lihat dari sisi koin yang lain ya. Jadi boleh secara singkat menanggapi bahwa memang Cing atau sutra atau sutta memang bukan isinya doa.
isinya adalah berupa ajaran yang bisa membantu kita untuk menyeberang dari pantai penderitaan ini menuju ke pantai kebahagiaan yang ada seperti yang dikatakan di dalam Sutra Hati tadi. Ya, menyeberanglah ke pantai seberang. Ya, jadi memang isinya bukan doa. Akan tetapi apakah di dalam agama Buddha ada doa ataukah boleh berdoa? Boleh saja. Doa ya ada. Bahkan di dalam tradisi Theravada pun ketika kita mengikuti kebaktian versi Theravada yang membacakan dalam bahasa Pali, nah zaman sekarang ada bagian-bagian dari sutra yang diambil, yang dicuplik, yang isinya adalah berupa doa-doa terhadap kebaikan, kesejahteraan dan sebagainya yang diulang-ulang. Ya, sehingga dia membentuk sebuah doa. Memang tidak salah kata teman tadi yang mengatakan ada Bante yang mengatakan di dalam konsep Buddha ada konsep yang kita sebut sebagai karma, hukum aksi reaksi. Ya, di mana ketika kita melakukan sebuah aksi akan muncul sebuah hasil atau akibat. Ya, dan akibat tersebutlah yang selalu mengikuti kita. Ya, seperti bayang-bayang tidak pernah terlepas dari kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita terima. Ya, jadi itu memang tidak salah, tetapi tidak ada salahnya bagi umat Buddha untuk berdoa, karena doa sendiri memiliki sebuah kekuatan. Tahun lalu ketika mendiang ayah saya lagi sakit berat, saya juga berdoa, saya juga membacakan mantra, saya membacakan mantra Baisaja Guru. Ya, setiap malam saya baca 1 jam, ya, tidak stop. Saya memunculkan, membangkitkan energi doa ini, membangkitkan energi keyakinan, saya membangkitkan energi selama 1 jam ketika saya membacakan mantra, ketika saya membacakan, mengulang-ulang kata mantra yang notabene adalah bahasa Sanskerta, ya. Selama 1 jam ini saya terbebas dari penderitaan yang namanya kekhawatiran. Saya terbebas dari ketakutan. Saya terbebas dari pemikiran, ya. Kadang-kadang ketika orang tua kita atau orang yang kita kasihi sedang mengalami kesusahan, kita juga ikut khawatir dan kita berpikir kan. Jadi selama 1 jam saya melanturkan atau mendaraskan, ketika muncul energi konsentrasi, ketika muncul energi sadar penuh, ya, saya memperhatikan suara, memperhatikan apa yang saya lafalkan, ya, meskipun kita tidak tahu sebenarnya kadang-kadang yang namanya mantra itu artinya apa, seperti sharing dari Sister Valentina, tapi dia memiliki kekuatan. Dia tidak berbeda dengan doa yang ada di dalam agama Katolik, tidak berbeda dengan doa yang ada di dalam agama Islam, ya, Kristen, Hindu, karena doa sendiri, ya, dia memiliki fungsi, ya. Ketika kita berdoa, walaupun di tahap awal kita berdoa keluar, meminta kepada contohnya yang berkuasa bagi teman yang beragama lain. Dalam agama Buddha lebih sering minta ke Kuan Im, minta ke Buddha, oh Kuan Im tolong lindungi anak saya, tolong berkati keluarga saya, tolong sembuhkan penyakit saya. Jadi dari tahap awal yang orang yang masih awam masih melihat, ya, contohnya di agama lain masih melihat bahwa Tuhan itu adalah sebuah personifikasi yang ada di luar. Ya, ketika agama Buddha kita juga sama, kita melihat Kuan Im itu ada di luar, kita melihat Buddha Amitabha ada di luar, kita melihat Buddha Baisaja Guru ada di luar. Tapi sebenarnya ketika kita bersentuhan dengan benih-benih yang ada di dalam diri kita, yang kita sebut sebagai benih Tuhan, benih Buddha, ya, boleh disebut ketuhanan kali kalau agama lain, yang kita sebut komunion, ya, menyatu dengan Tuhan. Sebenarnya dia memiliki sebuah kekuatan. Ya, kita mulai menyadari bahwa tidak hanya ada Kuan Im yang ada di luar. Dalam diri saya juga ada benih belas kasih. Dalam diri saya juga ada benih cinta kasih. Dan saya bisa memunculkan benih cinta kasih dan belas kasih ini, ya, ketika saya membaca Tapecho contohnya. Ketika saya membaca Sinching, saya tahu bahwa Sinching berhubungan dengan Avalokitesvara, ya, berhubungan dengan Bodhisattva Avalokitesvara, dan salah satu ciri khas dari Avalokitesvara adalah Maha Karuna, ya, Maha Maitri Karuna. Dan seketika saya bersentuhan dengan energi Maitri atau cinta kasih, saya bersentuhan dengan energi belas kasih, maka pada saat itu pun Kuan Im muncul di dalam diri saya. Ya, sama seperti doa-doa di dalam agama lain. Sehingga tidaklah antara
yang kita sebut sebagai subjek kita, yang namanya bodhisattva atau Buddha yang kita minta-minta, akhirnya orang yang memiliki kesadaran penuh yang cukup tinggi, konsentrasi yang cukup tinggi, pemahaman yang cukup baik, yang lebih lengkap, dia akan memahami Kuan Im juga ada di dalam diri saya. Sehingga pada saat itu antara saya dengan Kuan Im tidak ada lagi sebuah jarak. Karena saya memanifestasikan rasa cinta kasih dan belas kasih, dan cinta kasih dan belas kasih ini bisa saya berikan pertama-tama kepada diri saya ketika saya menderita, kepada orang-orang lain seperti contoh saya mendiang ayah saya yang sedang sakit, ya, dengan adanya penguatan ya dari doa, dari pengulangan doa yang saya lakukan ketika saya menghadapi sikon-sikon yang memberatkan, yang cukup menyedihkan, yang cukup menantang. Pada saat itu saya memiliki sebuah kekuatan yang berbeda sehingga saya bisa menghadapi ayah saya yang sedang sakit. Ketika merawatnya muncul cinta kasih, muncul belas kasih, sebagaimana ketika seorang ya Kuan Im atau seorang bodhisattva bisa memunculkan, walaupun saya belum sempurna, tetapi pada saat itu di dalam diri saya sudah muncul seperti itu, sehingga antara subjek dan objek, tempat kita meminta perlindungan, tempat kita meminta sesuatu, akhirnya lewat pemahaman yang lebih lengkap, yang lebih baik, yang kita sebut sebagai pemahaman yang sedikit lebih sempurna, ya, kita memahami bahwa kita sebenarnya pada saat itu sudah menjadi manifestasi dari Bodhisattva Avalokitesvara juga, sehingga antara saya dan Avalokitesvara sudah tidak ada lagi pemisahan dan perbedaan. Jadi ketika orang yang memahami, ketika orang di dalam ajaran agama apapun, ketika saya membaca sajak-sajak dan puisi-puisi seperti dari Rumi, dari Kabir, ya, dari dari berbagai Santa Teresa, contohnya Santa Teresa, dari Francis, ya, ketika kita membaca puisi mereka, kita bisa melihatkan bagaimana mereka sudah menghayati, ya, membadani kualitas-kualitas ketuhanan seperti kualitas Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, dan sebagainya di dalam diri mereka ketika mereka melakukan misi mereka. Begitu pula di dalam agama Buddha hal yang sama terjadi, ya. Jadi kita bertahap. Ya, ketika kita masih awam tidak apa-apa, kita masih berdoa. Di sini saya juga setiap pagi membaca Parita Bahasa Pali, saya tetap melimpahkan jasa kepada mendiang ayah saya, ya. Dan setiap sore saya membacakan Amitocing, Amitabha Sutra, dan saya juga melakukan hal yang sama. Saya ingin menumbuhkan kualitas di dalam diri saya yang sifatnya lebih berbakti, kualitas di dalam diri saya yang lebih mengasihi, ya, dan sebagainya lewat pendarasan dan lewat doa. Jadi ketika kita memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai doa, ya, jadi perlahan-lahan kita akan maju di dalam perjalanan spiritual kita. Dari tadinya meminta-minta keluar, akhirnya kita bisa merealisasi dan membantu diri kita untuk perlahan-lahan melepaskan duka yang ada dalam diri kita, duka orang-orang yang ada di sekitar kita, sampai kepada duka yang ada di dunia ini, termasuk terhadap planet bumi ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup. Ya, terima kasih Bante, sangat mencerahkan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Romo. Ya, baik, silahkan Bapak, Ibu, dan saudara terkasih semua. Silahkan ada yang mau sharing atau bertanya lagi. Barusan tanya tentang doa, ya. Sambil menunggu, jika Bu Susan juga berminat, saya sebenarnya juga sudah menulis sebuah buku, The Energy of Prayer. Ya, mungkin saat ini, kalau tidak salah, sudah diterjemahkan oleh Karania juga. Ya, sudah ada bahasa Indonesianya juga. Ya. Judul bahasa Kekuatan Indonesia. Doa. Ya, kekuatan doa. Ya. Terima kasih Bante. Bante, saya tanya Bante, kalau ini Sutra Hati ini, kalau nggak dibantu dengan meditasi, apa bisa mengerti Bante?
rasanya harus dibantu dengan meditasi ya. Ini karena ini teori yang sangat dalam, nggak bisa cerna gitu. Gimana menurut Bante? Benar Pak Romo, ya di kalimat pertamanya saja Bodhisattva Avalokitesvara harus bermeditasi mengenai 5 skanda supaya bisa menembus atau meresapi, memahami kekosongan, kesungan, ya kesunyataan dari 5 skanda tersebut sehingga dia bisa mengatasi duka. Ya, untuk kita juga sama. Itu sebabnya Sutra Hati ya atau Prajnaparamita ini sangat boleh dikatakan sangat populer sekali khususnya di dalam aliran Zen atau aliran Chan ini ya, yang khususnya yang memang lebih ke arah yang sifatnya meditatif ya, dan dia termasuk teks yang cukup ringkas yang sehingga lebih gampang untuk orang hafal. Saya rata-rata di sini saya melantunkan versi Inggris dari terjemahan baru Thai ya, jadi kadang-kadang kalau kalian datang jam 9 pagi bisa mendengarkan suara saya ya melantunkan dengan suara yang cukup besar ya ke segala penjuru. Ya, jadi singkatnya Romo memang harus dibarengi dengan pemahaman ya, investigasi. Jadi kita bilang kita mendengar, kita pertama kita mendengarkan, ya, kita mendengarkan ada kesan, kemudian setelah kita mendengarkan berulang-ulang, kita mulai perlahan-lahan belajar. Ketika dalam proses belajar, kita pertama memahami secara intelektual maknanya, seperti yang kita lakukan hari ini. Ya, apa yang saya sharingkan juga adalah pemahaman intelektual saya terhadap sutra tersebut, dan berbagai pengetahuan mengenai cikal bakal dan sejarah sutra tersebut, dan juga pengetahuan saya mengapa Thai, ya, karena pada saat Thai sedang dalam proses menerjemahkan ulang, kami secara komunitas juga tahu. Dan Thai juga mempublikasi ya surat kepada komunitas menjelaskan kenapa beliau memilih untuk itu, supaya tidak terkesan, karena bagi orang yang tradisionalis atau orang yang konservatif, kalau orang Jakarta ngomong emang siapa lo gitu loh, kok berani gitu kan mengganti sutra, seperti ketika Thai memperbaharui Pratimoksa untuk para biksu-biksuni di tradisi Vampiritis kan sempat terjadi polemik dan terjadi ini ya kontroversi ya. Jadi hal yang sama juga terjadi ketika Thai menerjemahkan ulang Sutra Hati ini. Itu sebabnya hari ini hanya satu objektif atau tujuan saya, supaya menjelaskan kenapa Thai memilih untuk melakukan itu. Kalau bisa itu tersampaikan, bagi saya sudah sukses selama saya malam hari ini. Ya, dan sisa-sisanya itu adalah bonus ya. Jadi singkatnya, butuh kesadaran penuh, butuh konsentrasi, dan butuh pemahaman untuk ya menjalankan yang namanya kesempurnaan atau penyempurnaan kearifan atau pemahaman atau pengertian yang mendalam ini ya, supaya kita juga bisa seperti Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi setelah memahami secara intelektual, kita ketika di dalam meditasi, di dalam kehidupan sehari-hari, kita memperhatikan fenomena seperti bunga dan kompos, fenomena seperti awan, fenomena seperti daun yang gugur, yang muncul, siklus itu, akan muncul pemahaman yang lebih mendalam. Kita bisa merasa lebih terkait dan terjalin dan saling bergantungan dengan semua fenomena yang ada tersebut. Apa hubungan saya dengan awan saat ini? Apa hubungan saya dengan matahari? Apa hubungan saya dengan bumi? Apa hubungan saya dengan ruang dan udara yang ada di sekitar ini? Kesemua elemen yang baru saya sebutkan ini adalah yang membentuk wujud tubuh saya ini. Di dalam tubuh saya ada awan, ada air. 70% adalah terbentuk dari awan yang dalam bentuk air yang berubah menjadi berbagai cairan, darah, air liur, air mata. Jadi sebenarnya saya ada kaitannya dengan awan. Tanpa ada awan, tanpa ada air, saya tidak bisa ada. Dalam diri saya ada elemen awan. Ya, dengan sebaliknya dalam awan ada saya, karena ketika saya bernafas keluar ada uap yang keluar, uap itu nanti akan terkumpul dan membentuk awan yang ada di atas langit. Begitu pula dengan elemen bumi yang ada di dalam tubuh. Contohnya ada mineral di dalam tubuh saya, ada zat besi, ada
ada potasium, ada berbagai zat yang membantu menunjang ya kesehatan saya yang terbentuk dari unsur bumi, termasuk karbohidrat ya, hidrokarbon yang membentuk tubuh, protein yang membentuk semua jaringan organ tubuh ini. Jadi tanpa ada bumi tidak akan ada saya. Ya, begitu pula dengan udara, begitu pula dengan matahari. Tidak ada matahari, tidak akan ada tumbuhan. Tidak ada tumbuhan, tidak akan ada makanan. Tidak ada makanan, kita tidak akan bisa berlangsung. Jadi kita melihat, kita secara perlahan-lahan dari pemahaman intelektual, ini walaupun masih pemahaman intelektual, kita lebih bisa merasakannya saat ini, lebih dekat lewat meditasi. Ya, dan mudah-mudahan lewat meditasi yang lebih lanjut, ya, baik meditasi yang sifatnya formal maupun meditasi yang sifatnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan muncul pencerahan-pencerahan kecil yang semakin membawa kita untuk sedikit demi sedikit melepaskan yang namanya duka, ya, karena melihat fenomena yang muncul dan lenyap, kita mungkin akan lebih bisa ya menghadapi ya berbagai ketakutan, menghadapi berbagai penderitaan mental yang muncul di dalam pikiran kita, karena kita memiliki pemahaman yang lebih sempurna terhadap semua fenomena yang ada di alam ini, sehingga kita bisa menghadapinya dengan lebih terbuka, tidak lagi takut, tidak lagi menderita karena, atau tidak lagi terlalu bersedih. Boleh bersedih ya, contohnya ketika melihat Papa saya meninggal, saya juga bersedih, tetapi karena ada pemahaman terhadap hal-hal yang sudah saya pelajari selama ini, saya lebih rela untuk melepaskan, karena saya tahu Papa saat ini hanyalah bertransformasi dalam berbagai wujud yang berbeda, dan ada bagian dari Papa saya yang sudah ada di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, ya, di dalam orang-orang yang pernah berhubungan dengan mendiang Papa saya, ya. Walaupun bentuk fisiknya sudah tidak ada, tetapi kesadaran pikirannya itu masih hidup di dalam kesadaran kami, ya. Jadi hal-hal seperti ini akan membantu kita untuk perlahan-lahan melepas. Dan kata kuncinya dalam belajar agama Buddha adalah melepas. Jadi termasuk melepas pengetahuan yang kita kumpulkan juga, ya. Terima kasih. Ini dari Bu Devi, terima kasih. Semakin jelas tentang interbeing. Dari Bu Intan, untuk memahami senyata sepertinya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang impermanence dan juga non-attachment dan interconnection, ya Bante. Ya, itu sudah datang dalam satu paket, seperti di dalam ajaran Katolik, dia sudah merupakan Trinity. Ya, jadi satu terkait dengan yang lain, dia adalah tidak terpisah. Ketika kita berbicara sunyata, kita sebenarnya berbicara mengenai ketidakkekalan, kita berbicara mengenai tiada aku yang sifatnya terpisah. Ya, ketika kita berbicara tiada aku yang sifat terpisah, sebenarnya kita juga berbicara mengenai interbeing, mengenai keterjalinan, keterkaitan, ketergantungan satu sama lain, yang tidak lain adalah sunyata. Dan ini semua karena ada ketidakkekalan. Ketika kita berbicara satu, sebenarnya kita berbicara yang lain. Apa yang dipaparkan di dalam Sutra Hati semuanya adalah terkait. Mulai dari duka, mulai dari 12 mata rantai, mulai dari 18 ranah fenomena, itu semuanya terkait. Tidak ada yang berdiri sendiri dan tidak ada yang terpisah. Itu sebabnya frase kunci yang Kai tambahkan itu sangat penting sekali. Karena ketika saya melihat terjemahan baru Thai, seperti ada pencerahan kecil, ya inilah yang selama ini kurang, yang membuat saya selalu bingung ketika membaca Sutra Hati yang klasik, karena dengan adanya tambahan sebuah klarifikasi sebenarnya sangat membantu, sangat menunjang, semakin jelas. Dan pemahaman yang Saudari Intan dapatkan itu adalah juga sebuah pemahaman bahwa tiga ini adalah juga saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Silahkan, barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya. Bante, tadi disebutkan Bante,
bentuk pikiran itu 51 bentukan mental, termasuk perasaan. Jadi apa bedanya perasaan dengan itu, Bante? Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi ketika kita belajar, kita perlu melihat ini adalah berdasarkan ya, salah satu aliran ya Wisnapiwada yang menekankan segala sesuatu adalah semua fenomena itu ada karena ada kesadaran ya. Jadi mereka mengkategorikan ada 51 kategori termasuk di dalamnya perasaan dan persepsi. Ya, jadi di dalam Theravada, di dalam Abhidhamma berbeda lagi pengelompokannya ya. Jadi pertama jangan terperangkap oleh cara orang mengelompokkan atau mengkategorikan. Ya, itu adalah satu karena dia tidak merujuk kepada kebenaran yang absolut atau mutlak atau tertinggi. Itu yang perlu kita camkan ketika kita belajar. Tapi untuk menanggapi pertanyaan Romo, jadi perasaan yang tadi saya jelaskan, penggunaan kata perasaan di dalam Buddhis seperti yang saya katakan tadi adalah dia hanya merujuk pada sesuatu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral atau bercampur. Jadi dia adalah termasuk salah satu kategori dari bentukan mental di dalam aliran yang saya sebutkan tadi. Ya, termasuk juga persepsi. Ya, jadi Thai sendiri ya ketika melihat 51 kategori yang diusulkan, ini sebenarnya adalah sebuah proposal dari para guru sesepuh kita yang memberikan 51 kategori. Thai sendiri mendapatkan ada belasan lagi yang menurut Thai adalah termasuk kategorinya sendiri. Ya, jadi dalam membentuk pemahaman kita tidak boleh terlalu terperangkap dengan bahasa, kata-kata, dan bagaimana orang semua yang diajarkan oleh Buddha sebenarnya adalah upaya kausalia. Oleh sebab itu kita mengatakan Buddha mengajarkan 84.000 pintu dharma yang berbeda-beda untuk orang yang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ya, 84.000 itu juga bukan angka yang fix karena orang India memang terkenal pintar berhitung ya. Jadi angka-angka sebenarnya juga dari orang India ya. Tapi 84.000 sebenarnya artinya tidak terbatas. Ya, dalam sebuah ekspresi India 84.000 sebenarnya tidak terbatas. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada dia mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang terkesan kontradiktif, ya, saling bertentangan, tetapi itu karena yang mendengarkan juga berbeda orangnya. Ya, jadi secara singkat, ya perasaan menurut aliran ini, menurut guru sesepuh tertentu, dia adalah termasuk di dalam 51 aktivitas mental atau bentukan mental. Baik, masih ada? Kalau nggak ada lagi, kita akhiri mungkin ya, udah hampir jam 9, dengan kurang beberapa menit. Kita bertemu kembali nanti tanggal 17 Oktober, minggu ketiga. Ya, jadi saya harapkan sahabat semua bisa berkumpul kembali ya bulan depan. Ya, Bante nanti masih akan menjelaskan lagi yang tentang sutra ini atau yang lainnya. Ya, jadi kita bisa berkumpul ya, kembali. Kemudian sebelum kita akhiri, saya mohon Bante masih sutra ini ya memberikan pelimpahan jasa ya. Dan apa ada yang ingin disampaikan juga sebelumnya, silakan Bante. Terima kasih Romo. Ada satu permintaan saya. Hari ini kebetulan bertepatan dengan hari berkelanjutan atau secara umum dibilang hari ulang tahun guru kami, ya Bante Dharmawimala Mahathera. Ya, dan setahu saya ada beberapa anggota komunitas, khususnya komunitas di Sudibawana yang juga akan berulang tahun, seperti Pak Timothy yang akan berulang tahun besok, Pak Suyono yang akan berulang tahun tanggal 22, dan saya yakin juga ada teman-teman lain di sini yang lahir di bulan September. Mari kita ya bersama-sama juga memberikan energi doa kepada yang berulang tahun, yang merayakan hari keberlanjutan. Semoga
mereka, ya termasuk guru kita terkasih Bante Dharma Wimala yang memiliki kesehatan yang baik, yang memiliki kedamaian, ketenangan, sukacita, kebahagiaan, kesejahteraan di dalam Dharma. Begitu pula untuk rekan-rekan kita yang akan merayakan ulang tahun besok, lusa, dan hari-hari selanjutnya. Semoga senantiasa sehat, damai, bahagia, dan sejahtera. Dan kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa untuk kedua orang tua. Ya, kita berkat latihan bersama kita malam hari ini, apapun jasa kebajikan yang kita kumpulkan bersama, lewat latihan hidup sadar penuh bersama-sama, kita dedikasikan untuk semua makhluk. Kita berikan dedikasi kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup atau maupun yang sudah mendiang. Kita dedikasikan untuk semua leluhur kita, sanak keluarga. Kita dedikasikan untuk para sahabat yang telah memberikan dukungan kepada kita, dan kita dedikasikan juga untuk semua makhluk ya yang juga telah memberikan dukungan kepada kita di sepanjang jalan. Ya, semoga kita juga senantiasa sehat, aman, damai, tenang, bahagia, dan sejahtera. Semoga semua makhluk juga damai, bahagia, dan sejahtera. Sabe satu bantu segitata, sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Terima kasih juga pada sahabat terkasih yang telah menghadiri latihan kita pada hari ini. Semoga kita semua bisa mendapat manfaatnya. Ya, saya ucapkan selamat malam, sampai bertemu lagi bulan depan. Ya, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Bu Berina. Terima kasih semuanya yang sudah Terima kasih. tanya dan mendengarkan. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante, Romo, Ibu semua. Terima kasih Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bante. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Bante, Romo, semuanya. Romo semuanya, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Bante. Terima kasih. Sampai ketemu kembali bulan depan. Ada yang sampai ketemu kembali besok malam. Selamat malam.